Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hilmi Aminuddin. Saya adalah seorang mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Riau. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat aplikasi pengolahan citra digital menggunakan Python. Langsung saja. Ya, langsung saja. Nah, pada bagian pertama itu saya mengimport library, yaitu library Tprinter untuk membuat antarmuka grafis atau GUI-nya, Pillow untuk memanipulasi gambar, dan NumPy untuk operasi matriks, perhitungan FFT, dan pembuatan noise-nya. Nah, di sini pada misal kedua kita membuat kelas baru yaitu Image Processing App, di mana di bagian ini jadi UI desainnya UI dari desain aplikasi UI-nya. Seperti saya memberikan style, self color dengan background mainnya dengan warna ini opsional ya, itu kalian semua bisa pilih sendiri caranya. Ini saya juga memberikan layoutnya, frame, canvasnya, tempat untuk menaruh gambar, sidebar, bisa open image, save image, di editing ada undo, ada preset, dan disitu aja tempat inisialisasi kelasnya. Langsung ke fungsi display. Nah, di sini ini adalah jantung dari visualisasi aplikasinya, yaitu fungsi display image, dimana kita ini harus bisa menampilkan gambar resolusi tinggi di layar laptop yang kecil. Resolusinya ada di baris di image thumbnail. Nah, di sini terdapat juga mengambil ukuran kanvas dari image-nya, menghitung rasionya, menyimpan skalanya, misalnya jikalau untuk melakukan cropping, bisa juga resize, mengubah gambarnya, bisa juga menghitung posisi tengahnya atau offset, dan di sini kanvas akan dirender dan dia akan mengupdate statusnya, membaca dari semua ini tadi, variabel tadi. Di sini ada juga kalau panggilan error, kalau kita nggak tahu kalau fungsinya error apa enggak. Di sini ada juga not implemented, mana ini kalau kita ingin mencek fungsi tapi fungsi itu tidak bisa, maka dia akan memunculkan info, yaitu fitur ini belum diimplementasikan. Nah, langsung saja ke struktur menu. Pada mode ini menyusun semua struktur menunya, dimana pada bagian file ini yang untuk IO-nya, input-outputnya, dimana kita bisa membuka gambar, menyimpan gambarnya sebagai copy atau lainnya, dan untuk keluar dari game aplikasinya. Nah, di menu edit terdapat juga fungsi undo, yaitu mengembalikan apa gambar sebelum yang kita ubah. Ada juga reset, mengubah semuanya menjadi kembali semula. Nah, di sini banyak juga ya, ada SD section yang isinya itu first differential dan second differential. Dimana di first differential ini terdapat fungsi sobel, prewidth, dan robot. Di second differential ada fungsi Laplacian, LOG, dan Kenny. Nah, di menu basic ops ini banyak ya, ada aritmatika yang isinya ada tambah, kurang, kali, dan membagi gambar. Dan di boolean kita bisa juga gerbang logika operator, yaitu not, and, or, dan XOR. Dan terdapat juga fungsi baru yaitu thresholding, convolution, dan Fourier transform. Nah, di menu enhancement ini ada banyak juga, terdapat brightness, contrast, phase equalization, correction atau gamma, dan ada di menu geometric yaitu isinya translasi, rotasi, zooming, flipping, dan cropping.
Nah, di menu smoothing ini ada juga spatial domain dan frekuensi domain. Pada spatial domain ini dia bagi dua, yaitu low pass filtering dan median filtering. Di frekuensi domain itu ILPF dan BLPF. Nah, di menu sharpening ini sama juga seperti smoothing, ada dua, yaitu spatial domain dan frekuensi domain. Dimana isinya itu pada spatial domain high pass filtering dan high boost filtering. Pada frekuensi domain itu IHPF dan BHPF. Nah, di menu coloring ini ada banyak ya. Ada mengubah warna gambar jadi grayscale, ada binary, RGB, ASV, CMY, YUV, YIQ, dan pseudo. Selanjutnya ada menu noise. Di noise ini ada opsi untuk melakukan Gaussian, salt and pepper, Rayleigh, Erlang, exponential, dan uniform. Nah, terakhirnya ini opsional untuk about, dimana kita nih bisa menambah tentang info dari siapa yang membuatnya, misalnya saya gitu kan. Nah, lanjut ke bagian kelima, yaitu logika file input outputnya. Di sini logika unduhnya sederhana tapi ampuh, dimana saya ini menggunakan konsep stack, yaitu sebelum gambar diedit, fungsi save history akan dipanggil untuk membackup gambar ke dalam list. Kalau user tekan unduh, kita tinggal ambil gambar terakhir dari list tersebut menggunakan pop dan tampilkan lagi. Ya, seperti itulah. Kayak save PNG, bisa JPG. Nah, selanjutnya di fungsi logika aritmatika, Boolean, dan thresholding. Ini berisi logika operasi matematika dasar dan logika boolean seperti AND atau OR yang memanipulasi nilai matriks pada gambar. Ya, ini ya masih biasa lah ya. Ada add, mana arraynya tambah value, ada sub, mengurang, sekali ada bagi. Itu boolean, dia ini menggunakan dua gambar ya. Nah, gambar satu digunakan operator AND pada gambar kedua. Ya, juga negatif, dimana jadi inverse gambarnya. Nah, di user bisa juga kita bisa juga menilai input nilai out resultnya. Contohnya, misalnya kita untuk mau nambah berapa dari 0 sampai 255. Nah, selanjutnya di 7 ini ada enhancement, dimana ini banyak ya logikanya. Ini bagian dari untuk logika brightness, untuk menambah faktor brightness dari gambar, kontras pada gambar, konversi, nilai gamma, geometri bisa juga seperti translasi, rotasi, zoom. Nah, di sini ada juga interactive cropping logic. Nah, di cropping saya ini dia bisa menggunakan mouse, dimana mode cropnya ini kita bisa memilih pada area gambar mana yang akan kita potong. Nah, untuk demonya nanti bisa dilihat ya di akhir. Nah, di sel yang ini ada HD section. Dimana di sini ada banyak fungsi-fungsi ya, seperti fungsi Sobel, Laplacian, Prewitt, BERT, LOG, itu Gaussian-Blur tambah Laplacian, yaitu LOG. Ada fungsi Kenny, fungsi kompas. Nah, di fungsi kompas ini saya menggunakan curse operator, yaitu memakai 8 kernel matriks yang berbeda untuk mengecek tepi dari 8 arah mata angin. Lalu kita ambil nilai maksimumnya. Nah, di sel 9 ada frekuensi domain. Isinya itu tentang smoothing, sharpening, dan FTT. Nah, di sini ada spasial, di mana ini mengambil blur, median, dan sharpennya. Di
sini saya menggunakan ini banyak menggunakan NumPy ya untuk mengubah gambar jadi spektrum frekuensi. Jadi kita bisa melakukan low pass filtering atau butterworth filter dengan memanipulasi area pusat frekuensinya. Ya, di sini banyak lah. Nah, selanjutnya ada coloring dan model. Nah, di sini ini konversi aja sih, mengkonversi warna pada gambar. Kayak jadi grayscale, jadi RGB, CMY, UV, YQ. Nah, selanjutnya ada noise generator. Ini menggunakan noise generator seperti Rayleigh dan Gamma. Karena kalau pilih yang Gaussian, dia akan menggunakan fungsi lain, dimana dia menggunakan standar deviasi. Kalau SP dia menggunakan probabilitas noise-nya dari usernya. Ya, banyak lah ya faktornya. Nah, barulah yang terakhir ini di menu about aja ya. Di sini kalian bisa juga ubah, misalnya dibuat oleh kalian, klik OK. Nah, di sini ada juga web browser dan open, dimana kalau kita pencet OK, dia akan menampilkan, membawa kita ke web GitHub atau YouTube kita. Nah, langsung saja ya kita menggunakan demonya. Nah, dapat dilihat ini aplikasinya. Pertama kita bisa buka gambarnya ya, gambar kucing. Nah, yang paling saya coba ya di sini kita bisa menggunakan cropping. Nah, sini akan muncul notif, silakan tarik mouse pada area gambar yang ingin dipotong. Nah, bisa kita coba ya, kita drag, klik kiri, tahan, dan kita pilih area mana yang ingin dipakai. Jadi cropnya berhasil ya teman-teman. Nah, kita bisa juga mencet undo, Ctrl Z atau diklik aja bisa. Selanjutnya ada test edge direction ya, ini bisa face referensial, sobel, jadi gini. Nah, radius blurnya bisa defaultnya 2 ya, kalian bisa pilih juga mau berapa. Ada kompas yang tadi, dramatik, nambah nilai, jadi makin terang ya. Kontras warna juga bisa, stabilization, karma, translasi dx berapa ya, bisa rotasi berapa derajat, clipping, cermin ya. Nah, kalau bolehan ya kita bisa menggunakan dua gambar, misalnya N. Nah, kita pilih aja gambar, misalnya gambar apel. Nah, gambarnya akan ditambah jadi bergabung. Juga yang lainnya kayak XOR ya, warnanya jadi inverse ya, jadi negatif. Or banyak juga, ada special domain, filtering, fancy domain, ini untuk warna tadi ya, CHC, CCY, UV, Q, pseudo.
0,01 0,05. Nah, ya ini saja tentang aplikasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ingin ditambahkan bisa diberi komentar di YouTube di bawah. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.